Eufemisme menunjukkan gejala penghindaran diri. Kita ingin menghindarkan diri dari kenyataan. Maut adalah kenyataan yang keras dan kejam. Lalu kenyataan itu kita perhalus. Memento mori. Demikian bunyi sebuah peribahasa Latin yang artinya ingatlah, Anda akan mati. Oke Latino, ingat itu. Apa perlunya kita diingatkan bahwa kita akan meninggal dunia? Bukankah kita sudah tahu? Benar, kita sudah tahu. Tapi dalam kenyataan, kita sering tidak mau tahu. Jarang kita berpikir atau berbicara tentang kematian, serta konsekuensi-konsekuensinya. Pokoknya, kita mau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kematian. Namun dengan bersikap pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu, sebenarnya kita sedang membohongi dan membodohi diri sendiri. Dengan bersikap demikian, kematian bukan jadi tidak ada, melainkan cuma disembunyikan untuk sementara waktu. Kalau pada transpora selalu siap untuk mati. 83, peti sudah siap juga. Pasti dia mau saya juga gitu kan. Oleh sebab itu kita diingatkan, memento mori, ingat Anda akan mati. Lihat bagaimana pemazmur mengemas atau merumuskan memento mori. Tulisnya, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Memento mori dikemasnya sebagai sebuah permohonan. Ia memohon kepada Tuhan untuk belajar menghitung hari. Ungkapan menghitung hari berarti kita menyadari bahwa hari-hari kita terdiri dari sebuah jumlah yang terbatas. Oleh sebab itu, pemazmur memohon agar ia mampu bersikap bijak dengan hari-hari yang terbatas itu. Ia memohon agar ia belajar menjalani hidup secara bijak. Beberapa contoh hidup yang bijak. Ia membeti neka muku terus har atau inu. Oke, saya pernah ngomong. Seringkali kita makan bukan pakai otak tapi pakai perut. Ada apa di depan sikat. Sesudah itu sebenarnya saya diet ya, terlambat ya. Yang lain sudah tahu sakit, tetap hitung bintang waktu malam hari. Tentu bahaya sekali. Itu bintang. Kalau menderita jantung atau gula, coba kurangi minum kopi dan jangan memakan makanan yang berlemak dan sebagainya. Tapi seringkali kita tidak hiraukan. Itulah sikap pemazmur terhadap kematian. Ia tidak menjauhkan diri dan juga tidak mendekatkan diri pada kematian. Yang diperbuatnya adalah menghadapi kematian dengan cara menjalani hidup secara bijak. Ia ingin belajar secara bijak dan kelak mengakhiri hidup juga secara bijak. Keluarga berduka, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita harus menerima kematian sebagai bagian dari hidup. Hidup ini memiliki hukumnya. Dia datang akan pergi. Dia ada akan berlalu. Dia muncul akan lenyap. Dia mekar akan layu. Dia terbit akan terbenam. Dia lahir akan mati. Kalau saya sudah siap ya. Gordon Ben mengatakan, di dalam setiap tubuh ada hidup. Di dalam setiap tubuh ada kematian. Hukum ini tak terelakkan. Kita semua akan dapat. Karena itu istilah hidup dengan sesuatu yang bermakna. Manusia, keluarga berduka dan saudara-saudara sekalian. Saya sebut manusia ini sampai saudara kira. Saya sulit sekali panggil dia Mama Teresa manusia, tapi dari dulu manusia terus. Sudah banyak kita membahas, melihat kembali apa yang telah dilakukan atau dikerjakan oleh Romo Beni selama hidup dan berkarya sebagai imam. Semangat kerja yang ditampilkan Romo Beni sebagiannya adalah warisan orang tuanya. Warisan kakak Alo, Bapak Robert. Pak Alo punya filosofi hidup 4B.
Bea, beri, bela, buah. Kalau mau dapat hasil ya kita harus kerja. Oke, kita harus kupas rumput, memelihara dan sebagainya. Itu prinsip. Dan dia jalankan. Kesal saya, dia sifat petani cukup kuat. Walaupun dia guru, dia pernah anggota DPR, tapi tiap hari ke kebun. Dan prinsip 4B selalu dijalankan. Untuk mendapat hasil harus kerja, harus berjuang, peras keringat. Neka menjadi hese, neka ngonde holes. Harus gerak cepat. Dan gerak cepat ini saya kira dibagi semua, termasuk oleh Romo Beni. Mungkin Romo Beni akan berlebihan. Barang saya ingat juga ya. Dan pasti dia ada di sini. Tidak ada di antara kita. Romo Beni juga tidak suka lihat atau pendos. Ya benar. Salah banyak yang pendos. Ya kita lawan. Sekunder. Lamban. Almarhum tidak senang melihat adanya perpecahan karena adanya konflik. Selalu berprinsip. Mereka bikin calide. Mereka bahas dan coba. Senantiasa berusaha. Anggom pilihan, avec pelisare. Bembe kulece atau beleng. Mau yang kerone atau lakobo boleh. Oke, pernah dia datang. Ada sesuatu peristiwa di sini 3 tahun lalu. Kita bantu dengan ada perkara. Betul kan? Apakah orang itu tidak mau? Karena unsur ini harus ada kaitan hati dan sebagainya. Oke, akhirnya sudah. Kami berjuang 2 minggu. Maka perkara tidak jadi. Diatur secara damai di Burundi selama 2 minggu. Beberapa tahun lalu. Yang kedua, timbul kulen. Oke, dia paksa saya untuk selesaikan perkara di Dingoer antara 2 keluarga, saudara-saudari. Oke, saya sudah mulai, bupati juga saya sudah ajak untuk ini. Satu kali saya sibuk, dia pergi. Baru selesai cuci darah hari Kamis. Om, saya mau ke West. Sini tadi. Besok dulu kalau kita pergi. Karena saya ingat dia. Tapi dia betul ya, ternyata dia pergi. Iya. Pulang dia mampu tinggal di Burundi. Saya sakit. Lepas motor di sini, makan, baru kita hantar dengan mobil di sini. Tapi itu tadi, dia mau mendamaikan orang yang tidak suka dengan konflik atau perpecahan yang berlebihan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu 1-2 contoh apa yang dilakukan oleh Romo Beni. Sudah banyak kita bicara tentang Romo Beni, baik di sini, di Rute maupun di Tentang. Masih banyak hal lain. Kalau dibukukan pasti banyak. Dan sebagainya. Siang ini kita mendoakan Romo Beni secara khusus. Dia sudah mengorbankan hidupnya sebagai lilin bagi banyak orang lewat cinta, perhatian, dan pengabdian yang tanpa pamrih untuk umat, masyarakat, dan tanah air. Saya tahu dia juga berjuang untuk menyekolahkan orang. Ada yang di kedokteran. Saya titoskan bagaimana hubungan, apakah mereka melanjutkan studi atau tidak. Setiap hari kepada Mama Ronald, saya coba lihat laptopnya. Jangan sampai ada janji-janji yang belum terpenuhi dan sebagainya. Itu dikerjakan oleh dia. Dan dia juga bantu kami di asrama. Dia jadi dana. Itulah Romo Beni. Romo Beni sudah membuka diri bagi kepentingan umum. Bukankah semua itu sebagai bukti bahwa Romo Beni telah menjalankan hidupnya dengan bijak? Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya akan satu Allah. Aku percaya kuasa pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra yang tunggal kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan Santa Maria, yang menderita sengsara dan pemberitaan Yesus Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun dan penantian pada 3 bangkit dari mati, yang Yesus surga disediakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setiap kata lalu dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, yang kudus, persekutuan para kudus, ampun dosa, bagi dan badan hidup kekal. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa
yang membangkitkan putranya dari al-maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Marilah kita untuk Romo Benedictus Jaya yang telah meninggal. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa agar Romo Benedictus pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal, teristimewa Bapak Alohaman dan Saudara Teresia, dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi Mama Lucia dan keluarga yang ditinggalkan, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita memohon. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita memohon. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara kami Romo Beni yang sudah meninggal. Bebaskanlah dia dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepadanya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Amen.
dengan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Murah, persembahan ini kami untukkan bagi Imammu Romo Beni. Dengan hormat ia telah menyelenggarakan upacara suci di tengah umat. Semoga berkat korban ini ia memperoleh pengampunan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menimbulkan harapan kokoh akan kebangkitan yang mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Maka sebagai umat beriman, yakinlah kami bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami bermarah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan dengan doa Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara yang rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikan pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yo moria gumor kerendaku. Yo mori yang muri kerendaku. Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Yo Moria gumor kerandaku. Yo Moria gumor kerandaku. Lagulah misteri iman kita. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dan paus kami, Fransiskus yang pertama, dan uskup kami, Monsinyur Siprianus Hormat, serta semua rohaniwan. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk keselamatan bagi arwah dan jiwa rekan imam kami, Romo Berijaya, yang telah mempanggil karyatmu. Juga kami berdoa untuk keselamatan arwah dan jiwa Bapak Aloysius Laman, Ibu Teresia Lenjong, Bapak Barnabas Baben, Andre Sampa, Maria Nasam, Barnabas Napal, Yustina Maus, Romo Carlos Janur yang barusan kepanggil karyatur, Bapak Subinto dan Ibu Diri Jawa. Dan juga kami menyampaikan ucapan syukur atas keselamatan perjalanan dan syukur atas rezeki yang diterima oleh satu keluarga ini. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerajaan-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, orang kudus pada masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersamanya dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan. Kami menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Anak domba Allah, Lihatlah anak domba Allah, dialah yang datang untuk menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya pantas pada saya, dan dosa-dosa saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.